Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Manga Black Clover chapter ke-332 rilis juga. Dan karena Manga Black Clover chapter terbarunya sekarang telah keluar, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di dua halaman pertama dari Manga Black Clover chapter ke-332 ini ada beberapa kejadian yang menurut saya sangatlah menarik untuk dibahas. Yang pertama ialah diperlihatkannya kalau ternyata Lucifero masih hidup. Padahal sebelumnya kita sudah melihat sendiri kalau bahwasanya sang Raja Iblis tersebut telah kalah dan tubuhnya juga sudah hancur setelah jantungnya diambil oleh Adramelech. Namun pada chapter ini Lucifero diperlihatkan masih hidup. Dan kalau menurut pendapat saya, alasan kenapa Lucifero masih bisa hidup lantaran yang sebelumnya berhasil dikalahkan bukanlah tubuh aslinya. Karena wujud Lucifero yang dikalahkan oleh Asta serta teman-temannya tersebut pada awalnya memang adalah gabungan dari banyak iblis kalangan bawah. Jadi kalau menurut saya besar kemungkinan kalau sosok Lucifero yang kita lihat di dalam Manga Black Clover chapter ke-332 ini merupakan tubuh aslinya. Makanya dia tidak berada di dunia manusia, melainkan di dalam dunia bawah lapisan ke-7 atau di chapter ini dikatakan lapisan ke-7 alam baka. Walau Lucifero masih hidup, tapi keadaannya tidaklah baik-baik saja. Sebab dia saat ini tengah terluka amat parah dengan setengah bagian tubuhnya telah hilang. Dan yang menyebabkan luka itu adalah akibat dari pertarungan atau serangan dari Astaroth. Soalnya di tempat tersebut ada Lucius dan di bawah tubuh Lucifero yang sedang terkapar juga ada bayangan bergambar jam. Yang itu membuktikan kalau sebelumnya Astaroth telah melancarkan serangan sihir waktunya kepada Lucifero. Dan dari adegan ini ada satu hal lagi yang menurut saya sangat menarik, yakni bentuk grimoire milik Lucius. Soalnya di chapter ini ketika digunakan, grimoire milik Lucius tetap sama seperti dulu ketika Julius menggunakannya, yaitu seperti tidak memiliki sampul. Padahal sebelumnya telah diperlihatkan seperti apa sampul grimoire milik Lucius. Dan kejadian ini jujur saja membuat saya penasaran. Pasalnya akan menjadi sangat tidak wajar kalau Lucius menggunakan grimoire-nya seperti dulu. Padahal alasan kenapa sebelumnya dia menggunakannya dengan cara demikian lantaran untuk menyembunyikan lambang grimoire-nya. Jadi untuk apa Lucius menyembunyikan lambang grimoire-nya meski tidak ada orang lain lagi di sana? Memang benar meski sudah terluka amat parah, Lucifero masih sangat percaya diri akan kekuatan sihirnya. Namun semua itu rupanya sama sekali tidak ada artinya di hadapan Lucius. Sebab menurut Lucius di dunia ini yang lebih superior menggunakan sihir adalah para manusia. Jadi meski Lucifero merupakan pemilik sihir terkuat, tetap saja akan kalah dengan manusia yang lebih superior dalam hal menggunakan sihir. Akan tetapi yang menarik dari kejadian ini adalah mengenai Lucius yang mengambil jantung milik Lucifero. Dan menariknya kalau sebelumnya kita tidak tahu akan digunakan untuk apa jantung Lucifero yang diambil oleh Adramelech, akhirnya sekarang kita bisa mengetahuinya, yakni untuk dimakan. Sebab di chapter ini walau tidak diperlihatkan secara langsung, namun sangat jelas kalau setelah mengambil jantung milik Lucifero, Lucius langsung memakannya. Untuk sekarang memang masih belum jelas apa manfaat dari memakan jantung milik Lucifero. Tapi kalau menurut saya besar kemungkinannya kalau jantung Lucifero tersebut dapat meningkatkan kekuatan. Makanya Lucius serta Adramelech memburunya. Namun ada satu lagi yang patut untuk dibahas, yaitu setelah Lucius memakan jantung milik Lucifero, kita malah diperlihatkan dengan wilayah kerajaan Clover di sekitar desa Hage. Buktinya terlihat jelas adanya kerangka iblis raksasa perwujudan dari Lich di sana. Dan dengan diperlihatkan kejadian ini semakin memperjelas kalau bahwasanya pintu gerbang menuju ke dunia bawah sebenarnya berada di kerajaan Clover. Yang itu bisa kalian lihat dari dua kejadian. Pertama, ketika Ribe dilemparkan ke dunia manusia, dia juga sampai di wilayah kerajaan Clover. Sedangkan yang kedua adalah kejadian yang ada di Manga Black Clover chapter ke-332 ini. Kalau di dunia nyata Manga Black Clover hiatus kurang lebih selama 3 bulan lamanya, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di dalam alur ceritanya. Sebab di Manga Black Clover chapter ke-332 ini waktu telah berlalu selama 15 bulan setelah usainya pertempuran di Kerajaan Speth. Itu berarti kembali ada time skip.
Karena sebelumnya saat Asta berlatih di Kerajaan Heart juga ada time skip selama 6 bulan. Dan dalam jangka waktu selama itu tentunya banyak hal yang sudah terjadi. Mulai dari Yuno yang sekarang telah menjadi seorang kesatria sihir agung, menghilangnya secara tiba-tiba Julius serta Damnatio, sampai dicalonkannya Mereoleona, Fuegoleon, dan Nozel sebagai kesatria sihir selanjutnya. Untuk Yuno yang sekarang telah menjadi seorang kesatria sihir agung, kalau menurut saya memanglah sangat wajar. Sebab bagaimanapun sebelumnya dia telah menjadi seorang wakil kapten dari kelompok kesatria sihir Golden Dawn. Jadi setelah melihat jasanya dalam peperangan di Kerajaan Spade, tidak aneh kalau gelarnya naik sekali lagi. Sedangkan untuk menghilangnya Damnatio serta Julius pastinya kalian sudah tahu alasannya. Namun akibat dari hilangnya kedua orang itu mengakibatkan beberapa masalah muncul di Kerajaan Clover. Salah satunya adalah dicarinya pengganti kesatria sihir yang baru. Dan yang dicalonkan ada 3 orang, yakni Mereoleona, Fuegoleon, serta Nozel. Namun sayangnya mereka semua menolak tawaran itu dengan alasan masing-masing. Dan menghilangnya Julius serta Damnatio ini juga mengakibatkan menghambatnya proses pemberian penghargaan bagi Asta. Soalnya baru sekaranglah Asta mendapat penghargaan atas jasanya dalam pertempuran melawan iblis di Kerajaan Spade. Dan dari jasanya itu Asta mendapat 2 hadiah. Pertama, diberikannya ampunan karena memiliki dan menggunakan kekuatan iblis. Dan yang kedua adalah diberikannya gelar senior kesatria sihir kelas 1 kepada Asta oleh para kapten. Tapi meski gelar Asta telah naik, tetap saja posisinya masih berada di bawah Yuno. Alasannya sudah sangat jelas karena posisi Yuno sebelumnya memang sudah lebih tinggi dari Asta. Jadi meski menurut Fuegoleon seharusnya Asta layak mendapat gelar yang sama dengan Yuno lantaran jasanya, tetap saja Yuno masih memiliki posisi yang lebih tinggi. Dalam upacara pemberian penghargaan Asta menjadi senior kesatria sihir kelas 1 memang tidak banyak yang menghadirinya. Karena yang hadir cuma seluruh kapten serta teman-teman dekat Asta saja. Dan yang menarik adalah selain teman-teman dari kelompok kesatria sihir, ternyata semua orang dari gereja desa Hage juga turut hadir di acara itu. Mulai dari semua anak-anak sampai pastor serta Sister Lily juga ada. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan pengungkapan perasaan Rosle kepada Yami sebelumnya? Ya, tepat hal itu terjadi ketika Rosle menganggap kalau Yami telah tewas. Dan karena hal itulah kenapa di chapter ini ketika Rosle melihat Yami membuatnya menjadi sangat malu dan salah tingkah. Yang lucunya melihat tingkah Rosle itu, Yami malah menjadi bingung dan merasa aneh. Karena dia merasa dirinya tidak pernah membuat salah sebelumnya. Dan di saat itulah Finral mengingatkan kepada Yami tentang kejadian di mana Rosle menyatakan perasaannya di saat Kapten Black Bull itu tengah sekarat. Dan saat itu pula Finral menanyakan kepada Yami apakah benar di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa sama sekali. Yami yang mendapat pertanyaan seperti itu dari Finral malah tidak memberikan jawaban. Malahan dia berusaha menghindar dengan cara pergi ke toilet. Dan di saat di dalam toilet itulah Yami memikirkan semua yang telah terjadi selama ini. Yang ternyata selama ini Yami menganggap kalau Rosle secara insting membencinya. Tanpa dia ketahui rupanya perasaan aneh dari Ki milik Rosle yang dirasakan oleh Yami itu sebenarnya adalah perasaan cinta. Dan dari semua itulah akhirnya Kapten Black Bull ini tahu alasan kenapa Rosle selalu kabur darinya. Yang alasannya karena dia terlalu malu untuk melihat Yami. Di dalam pertemuan ini bukan cuma kisah cinta Yami serta Rosle saja yang diperlihatkan, melainkan juga tentang kisah cinta milik Noel dan Mimosa yang sama-sama memiliki perasaan terhadap Asta. Noel di chapter ini yang sudah cukup lama menyadari perasaannya mulai bersikap mirip dengan Rosle, di mana dia akan gugup dan berusaha menghindari Asta ketika mereka bertemu. Sedangkan Mimosa sejak pertarungan di Kerajaan Spade di dalam pikirannya selalu hanya ingin melindungi Asta. Dan karena alasan itulah akhirnya membuat mereka berdua menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukan. Tapi lucunya ketika melihat tingkah dari Noel serta Mimosa, Nero dengan sengaja malah memberikan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Yaitu mengenai rencana Asta yang ingin menyatakan perasaannya kepada seseorang. Yang tentu saja mendengar apa yang dibisikkan oleh Nero itu membuat Noel serta Mimosa jadi sangat terkejut.
karena mereka berdua pastinya bertanya-tanya tentang banyak hal di dalam pikirannya tentang rencana Asta ini. Namun sayangnya yang ada di dalam pikiran mereka itu tidak ada yang menjadi kenyataan. Sebab Asta tidak menyatakan perasaannya kepada salah satu dari mereka berdua, melainkan kepada Sister Lily, cinta pertamanya sejak dia masih kecil. Ketika Asta mengungkapkan perasaannya, yang terkejut saat mendengarnya bukan cuma Noel serta Mimosa saja, melainkan Sister Lily pun juga berhasil dibuat terkejut. Cuma bedanya keterkejutan Sister Lily tidak sebesar keterkejutan Noel dan Mimosa. Karena yang membuat Sister Lily terkejut adalah karena dia sama sekali tidak menyangka kalau rasa cinta Asta kepada dirinya sejak dulu masih tetap ada. Namun meski demikian, Sister Lily tetap menolak perasaan Asta tersebut, dengan alasan karena dia telah menganggap kalau Asta merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Jadi tidak mungkin bagi Sister Lily untuk menerima perasaan Asta yang telah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Mendapat penolakan dari Sister Lily tentunya membuat Asta merasa kecewa. Yang hal itu bisa kalian lihat dari ekspresinya. Tapi meski ditolak, kekecewaan serta kesedihan Asta tidak bertahan lama. Lantaran dia menyadari kalau dirinya tidak mungkin bisa mengubah perasaan seseorang. Makanya dia memutuskan menyerah untuk cintanya terhadap Sister Lily. Namun meski Asta telah menyerah atas sumpahnya dulu untuk menikahi Sister Lily, bukan berarti dia juga menyerah dengan sumpahnya yang lain. Malahan di chapter ini setelah mendapat penolakan dari Sister Lily, membuat Asta semakin tegas mengatakan kalau dirinya akan menjadi kesatria sihir seperti sumpahnya dulu. Dan mendengar ungkapan tegas dari Asta itu, dengan senyumannya yang menawan, Sister Lily menjawab, "Aku tahu kau pasti bisa." Setelah Asta mengungkapkan sumpahnya dan Sister Lily juga telah memberikan jawabannya, tiba-tiba Julius atau Lucius yang dikatakan telah hilang selama 15 bulan muncul. Dan kemunculan Lucius yang mendadak ini pastinya membuat orang terkejut. Apalagi Lucius muncul dengan wujud aslinya, tidak menggunakan wujud Julius tubuh kecil. Dan ketika baru muncul, perkataan yang diucapkan pertama kali ialah mengucapkan selamat kepada Asta karena telah sampai sejauh ini. Dan setelah itu dia juga menambahkan, tapi disinilah akhirnya. Sejujurnya pada awalnya saya tidak mengira kalau Lucius akan muncul secepat ini dengan wujud aslinya. Soalnya saya kira untuk sementara dia tetap akan menyamar sebagai Julius. Tapi siapa yang menyangka kalau Lucius muncul secepat ini dengan wujud aslinya. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Asta serta Yami akan langsung tahu kalau Julius adalah juga seorang pengguna kekuatan iblis setelah merasakan kekuatan Ki-nya? Atau mungkin Lucius sendiri yang akan langsung membongkar identitas aslinya? Kalau Lucius yang membongkar sendiri identitas aslinya, itu berarti akan ada pertempuran yang akan segera terjadi. Dan kalau itu benar, maka orang-orang dari gereja desa Hage bisa dalam keadaan bahaya. Termasuk juga Sister Lily. Kira-kira akan sekaget apakah Asta, Yami, serta semua orang kalau mengetahui Julius sebenarnya adalah seorang musuh? Ya, untuk sekarang siapa yang tahu jawabannya? Namun yang jelas dengan munculnya Lucius dengan wujud aslinya itu berarti pertempuran besar akan segera terjadi. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-332 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.